Perahu para rasul ditimpa badai. Mereka panik. Kok bisa demikian ya? Bukankah para rasul sebelum menjadi murid Yesus sebagian besar adalah nelayan? Dan tempat mereka mencari ikan ya di Danau Galilea situ. Memang sejak sebelum Yesus pun Danau Galilea sering terjadi badai. Karena apa? Danau itu dekat dengan laut. Danau itu dikelilingi oleh tebing-tebing sehingga ada angin dari padang gurun yang begitu besar, angin panas menuju daerah dingin. Sehingga danau itu memang menjadi santapan angin kencang. Jadi sebetulnya sudah biasa para rasul menghadapi badai. Hanya pada saat itu mereka berpikir, mereka merasakan bahwa danau ini keras banget. Sehingga mereka binasa. Maka teriakan mereka, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudaraku, para rasul sudah cukup lama tinggal bersama Yesus. Kagum melihat mujizat-mujizat penyembuhan Yesus. Baca ini Injil Markus bab 4. Baca sebelumnya itu banyak sekali kisah penyembuhan. Dan para rasul melihat karena di depan mata mereka. Para rasul kagum. Namun rupanya walaupun para rasul hidup bersama Yesus, mereka masih meragukan dan tidak percaya pada kuasa dan kekuatan Yesus. Jangan-jangan hidup beriman kita pun seperti itu. Kita sudah lama menjadi pengikut Yesus, tapi sering kali kita meragukan Tuhan. Maka tidak aneh ada orang Katolik yang kedukun. Cari kekuatan ke Gunung Kawi. Supaya enteng jodoh di sabuknya dikasih ajimat. Orang Katolik masih ada yang seperti itu. Masih percaya pada kuasa-kuasa kegelapan daripada kuasa Allah sendiri. Saudaraku, pandemi ini lama-lama bukan semakin menurun, semakin mendekati kita. Saya dengar beberapa dari warga Katolik di gereja kita ini ada yang terkena penyakit COVID. Hingga sekarang bahkan beberapa saudara kita, saudari kita meninggal karena COVID-19 ini. Ada orang yang begitu hati-hati, tapi toh kena juga. Tidak tahu dari mananya. Karena namanya virus itu susah dideteksi. Susah di-tracing. Dicari sebab musabab dan asal muasalnya. Bahkan begitu menyedihkan. Kemarin ada sepasang pemuda-pemudi sudah merencanakan pernikahannya. Dengan penuh hati-hati. Pada hari haknya dia menangis karena papa mamanya tidak bisa mengunjungi karena kena COVID. Menyedihkan. Kita pun banyak mendengar para tenaga medis yang dengan penuh kesetiaan merawat orang-orang sakit, berbuat baik, lah kok kena juga. Mbok, COVID itu pilih-pilih ya. Lebih senangnya COVID itu harusnya diberi otak sedikit. Jadi pilih dong orang-orang jahat. Biar mereka kena gak apa-apa, modar sekalian gitu ya. Jangan milih orang sudah baik, berkorban, merawat orang sakit, kena dan beberapa meninggal. Kok aneh.
Dan COVID ini pun semakin ganasnya sehingga beberapa gereja di Keuskupan Agung Jakarta ini diminta untuk tidak mengadakan perayaan Ekaristi. Maka ada beberapa orang yang teriak-teriak kepada saya, Romo, lawong mau doa saja, mau memuji Tuhan saja, kok dibatasi, kok tidak boleh? Apakah Allah itu memang sudah tidak mau mendengarkan puji-pujian kita? Apakah Allah itu mau seperti dulu Nabi Nuh? Ingat Nabi Nuh? Menghancurkan seluruh orang. Dan akhirnya yang diselamatkan dalam air bah. Maka ada orang ngomong, jangan-jangan Romoin penduduk Indonesia kan 2020 ini sudah sampai 270 sekian juta. Mungkin nanti disampai 200 baru virus itu berhenti. Terus saya berkata semoga saya masuk yang 200 itu. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita berteriak apakah Allah sudah tidak peduli pada manusia, jangan-jangan Yesus pun akan berteriak kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam bacaan pertama, Ayub itu melawan Tuhan. Ayub itu bertanya, Tuhan saya ini orang benar, saya orang baik. Kenapa saya ditimpa musibah? Ini kan selalu menjadi big question sejak zaman dahulu. Pertanyaan besar. Kenapa orang-orang baik, benar kok ditimpa musibah? Lalu apa jawaban Allah. Ini gara-gara masker ini. Apa jawaban Allah kepada Ayub? Ayub, apakah engkau ada pada saat aku menciptakan dunia ini? Kau belum ada, lu kagak tahu apa-apa. Gue lebih tahu lu daripada lu tahu gue. Itu bahasa premannya Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menghadapi pandemi ini? Saya kok melihat ada dua hal yang penting menghadapi pandemi. Pertama, secara protokoler. Kedua, secara spiritual. Dua-duanya harus ada. Karena ada orang yang taat protokoler, toh kena juga. Ada orang yang kurang ajar begitu percaya kepada Tuhan, blow on dia. Makanya aneh tuh, ada orang yang tidak pakai masker itu adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kamu ini ngomongnya atas nama Tuhan atau atas nama kepala kamu yang enggak ada isinya. Jadi pertama kita menghadapi virus harus secara protokoler. Protokoler itu dibuat oleh orang-orang yang sudah mengenal, tahu virus ini seperti apa, bagaimana menghadapinya. Maka 5M, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak. Keempat dan kelima ini tambahan berikutnya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mungkin nanti ada 6 lagi, jangan sering manyun gitu ya. Dan secara spiritual, apa yang kita lakukan? 3B. 3B. Anda tahu toh kalau pastor itu menyarankan B pertama apa? Ya, berdoa. Salah. Kamu lektor terlalu suci. Tidak pantas jadi lektor. Jadi suster saja. B pertama, percis bukan berdoa. Dan saya tahu dia pasti akan menjawab berdoa. B pertama adalah apa? Bersyukur. Bersyukur. Kalau berdoa seringnya adalah apa? Maaf. Kalau seringnya berdoa itu kita selalu carinya dari apa? Dari ketakutan. Benar atau tidak? Kapan kamu berdoa? Kalau secara khusus, kusyuk pasti pada saat menderita. Jadi kalau orang berpikir berdoa, pasti dikaitkannya dengan apa? Saya takut, saya butuh pertolongan. Nah, saya mau mengatakan apa? Bersyukur. Bersyukur adalah apa? Adalah keberanian kita untuk melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Hal-hal yang masih boleh kita
dapatkan dari Tuhan, bersyukur. Kedua, B kedua, salah lagi. Berdamai. Bagus. Tidak seperti yang saya inginkan. B kedua adalah berbahagia. Ingat obat Amsal berkata obat yang paling sempurna adalah hati yang penuh sukacita. Berbahagia, berbahagialah. Jadi setiap pagi ibu-ibu tolong walaupun wajah Anda belum pakai make up, tersenyumlah pada suami Anda. Hai papa, lihat kamu kayak monyet. Kamu kayak apa? Gorila. Gitu ya. Berbahagialah. Jadi orang berbahagia itu apa? Setiap saat dia bisa apa? Bisa bersukacita, membawa sukacita. Orang bahagia itu bawaannya selalu menyenangkan. Gak mungkin orang bahagia bawaannya selalu komplain, gak mungkin. Orang bahagia itu bawaannya selalu menyenangkan. Dan yang terakhir saya tidak akan tanya daripada salah lagi adalah apa? Berharap dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita harus percaya bahwa Allah itu berkuasa atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah hanya satu-satunya tempat pertolongan kita.